Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bikin video lagi ya tentang dunia arloji, dunia jam. Seperti yang saya mau ceritain kemarin, hari ini kita mau membongkar sebuah jam, kemudian merakitnya lagi menjadi suatu jam yang utuh. Oke, gimana videonya? Kita lihat berikutnya. Hari ini yang akan kita bongkar ini jam ini nih, jam apa ya? Ini jam homage ya. Homage itu jam rakitan. Di dunia horologi itu, dunia arloji ya, dunia arloji itu biasa disebut dunia horologi. Ada beberapa jenis aliran lah ya. Satu yang original, dua yang KW, bukan aliran sih. Ada yang homage itu yang rakitan ya. Ada satu lagi yang aliran mod atau modifikasi. Jadi jam ori, jam asli dimodifikasi, di custom sesuai dengan keinginannya. Kebetulan hari ini yang saya pegang sekarang ini adalah jam homage. Kita nyebutnya homage aja ya, homage ya. Ini jam yang kita beli dalam bentuk pretelan spare part, akhirnya kita rakit jadi satu jam utuh untuk mendekati suatu tipe jam yang kita inginkan gitu. Aliran-alirannya apa nanti saya jelaskan di video berikutnya. Jadi hari ini kebetulan saya mau ganti ini jarum jamnya ya, jarum jam atau disebut body. Dari yang seperti ini kita akan ganti jadi yang ini ya, kecuali jarum detiknya tetap pakai yang motif petir. Alat-alat yang diperlukan seperti biasa, ini saya kasih lihat toolkit standar. Kemudian ada special toolsnya lagi. Ini alat buat mencabut jarum jam. Kemudian ini ada grease atau silikon buat nanti sealnya itu kita kasih silikon, kasih grease lagi biar tetap anti air jamnya, biar water resistannya tetap bertahan. Kemudian satu lagi ini sih buat empet-empetan, ini buat niup, buat membersihin bagian dalamnya. Oke, selanjutnya mari kita lihat prosesnya. Oke, kita mulai lagi ya. Ini pertama yang harus kita lakukan, satu, buka dulu nih talinya ya, strapnya kita buka. Strapnya kita buka. Oh, loncat tuh. Aduh, loncat. Spring barnya loncat tuh tadi. Spring bar itu ini nih, batang per. Simpen. Nah, kita buka ya. Ini back case-nya kita buka. Alat bukanya ini nih. Alat bukanya kita siapkan. Kelihatan ya mesinnya tuh. Ini sealnya nih yang bikin jam tahan air kita amankan. Ini back case nya kita sisihkan. Nah,
Ini kebetulan jam yang kita bongkar ini jamnya jam mekanik, nggak pakai baterai ya. Ini tenaga penggeraknya ini nih, setiap kita pakai ini kan bandul nih, namanya ini rotor. Nah ini muter karena pergerakan kita ngisi spring, main spring di dalam untuk menghasilkan energi buat menggerakkan jarumnya. Kita copot. Oke. Cara copotnya ini nggak bisa langsung ambil mesin. Ini harus dilepas dulu crownnya nih atau putarannya lah ya. Caranya di sini ya, bisa fokus ya, mana ya? Di sini ada pen lah, semacam pen, ini harus ditekan, sambil ditekan baru dicabut. Nah tiap merek jam kurang lebih caranya sama, cuman setiap jenis mesin pinnya beda lah. Saya copot dulu ya. Nih, lihat kelihatan nggak? Tara, dapat. Ini namanya, ini putaran buat setelannya. Namanya itu jarum, nggak fokus ya. Ini jarum stem, ini namanya jarum stem. Kita copot. Kita lihat. Ini mesinnya. Kamera fokus, nggak fokus ya. Aduh, ini kameranya masih jelek ya, tapi ini mesinnya lah, ini mesin. Ini kita akan copot jarum jamnya, kita ganti. Ini namanya case nih, casing. Ini bisa kita ganti lagi. Ini rotate bezelnya, ini bisa diganti. Ini contohnya ini. Tapi hari ini kita nggak ganti ya. Karena apa? Karena saya suka warna ini. Ini contohnya. Mau diganti warna apa? Ini namanya bezel. Dalamnya lagi, ini kan ada nih dalamnya lagi. Bisa diganti sih sebenarnya. Contohnya kalau mau warna-warna yang berbeda lah. Kalau perlu kacanya diganti pakai yang cembung. Oke, nanti itu di video lain ya. Fokus ke sini, ke mesin. Kita copot dulu jarumnya. Bentar. Sebelum jarumnya kita copot, kita amankan dulu nih. Ini namanya dialnya atau tatakannya. Ini bisa juga nih kita ganti itu. Macem-macem lah. Banyak yang jual kok, ada beberapa merek. Aftermarket jam. Kita amankan biar gak kegores, biar gak kotor. Kita copot. Lalu kita copot. Tada, berhasil. Oke. Tuh kalau mau diganti ininya, dialnya pakai ini misalnya. Tinggal kita copot. Pasang lagi deh. Tapi hari ini saya pengen pakai yang ini, ini biru sih sebenarnya nih ya, biru sunburst, terbakar matahari. Oke ya, kita pasang ini baru apa namanya, jarum jam. Jarum jamnya kita pakai yang mana ya? Semu bagusan yang mana nih? Putih, ini putih. Lume brightnya ini putih. Kalau ini semu hijau.
stabilo tuh guys. Tuh teman-teman, kelihatan nggak? Tuh ya, ada beberapa pilihan jarum jam. Ini yang tadi, yang ini yang terpasang, ini yang tadi terpasang, kita ganti ke yang ini. Mana ya? Kok buluk gini ya? Udah lama nih, harus dipolis nih. Saya pakai yang ini aja ya, yang putih. Jadi kita akan pakai yang warna putih ini sama jarumnya yang oranye, yang petir. Nah ini kita pisahkan, kita kumpulin. Ayo para jarum berkumpul. Oke, kita pasang ke sini. Gimana hasilnya? Kita lihat berikutnya. Cara pasangnya ini ada triknya lagi sih. Ada triknya. Di sini ini kan masih Sabtu tanggal 31. Kalau kita sembarangan pasang, nanti bisa ada kejadian pas jam 12 siang tanggalnya berubah karena dianggapnya itu jam 12 malam. Cara pasangnya gimana? Begini caranya. Pertama kita setting dulu, kita masukin lagi nih jarum stem tadi, kita masukin lagi. Kemudian kita setel jam dan tanggalnya, kita set sampai kita puter sampai berubah tanggal. Ini lihat. Ya bisa fokus ya. Ya pokoknya nanti begitu pindah tanggal, nah klik satu klik pindah tanggal, besok tanggal 1 berarti nanti jarumnya kita pasang di jamnya jam 12, jarum menitnya di angka 12. Nih contohnya. Ini jarum jamnya harus di angka 12 ya. Kita tekan, kalau saya sih pakai ini nih. Pakai dalaman pulpen. Kita tekan dulu biar kuat. Tuh. Normal lagi. Nanti berikutnya pasang jarum menit. Nah ini teman-teman, udah berhasil, jarum menitnya sudah terpasang. Ini sambil dicek ya, diputer-puter dikit, takutnya bergesekan. Nah ini yang agak susah, habis ini mungkin pasang jarum detiknya ya. Oh ya, ini jarum jam ini memang rapuh ya, cuman tidak serapuh yang dibayangkan. Tidak, ini sangat fleksibel nih, jangan sampai jarum jamnya sama jarum menitnya bergesekan ya. Ini kita adjust sedikit lah, di bengkeng dikit nggak masalah ini. Oke ya, habis ini saya pasang yang jarum detik. Nah sudah deh terpasang. Jujur sih kalau buat saya yang yang paling sulit masang jarum jam nih ya, jarum detik
Kadang-kadang saya butuh ini nih, Cyclops kaca pembesar. Nah ini sekarang kita cek dulu putarannya. Ini karena beberapa hari nggak dipakai, habis nih ini. Kita putar dulu, kita cek putarannya, pastikan normal, tidak bergesekan. Kemudian kita bersihkan ininya, dialnya dari bekas-bekas sidik jari. Oke ya teman-teman. Nah ini teman-teman, hasilnya udah terpasang ya. Nah sekarang tugasnya bersihin dari sisa-sisa sidik jari atau mungkin debu-debu yang ada di sini. Nih, ini di case-nya juga tuh. Nih, ini harus kita bersihin nih. Biar begitu dipasang bersih, dalamnya kinclong. Jangan sampai ada bekas-bekas sidik jari yang tidak enak dipandang mata. Oke, sekarang saya mau bersihin dulu. Nah ini sekarang dengan tadi bantuan tuh masih ada ya di luar kali ini. Tuh lihat tuh masih ada titik-titik putih, mungkin di luar ini. Oh iya di luar tuh. Ya pokoknya dipastikan lah ya sampai betul-betul bersih, nggak ada ketinggalan bekas-bekas debu di dalam. Sekarang saya mau rakit lagi ya. Oke, udah selesai, sudah dipastikan bersih. Ini ya, kita balik sekarang. Nah ini teman-teman, mungkin bisa dilihat sedikit saya jelaskan nama-nama bagiannya. Ini adalah rotor. Oh ya, ini tipe mesin yang dipakai itu. Ini mesin asli Seiko tipe 7S26. Ini salah satu mesin mekanikal yang legendaris lah ya, yang dipakai oleh Seiko. Sampai sekarang pun masih ada jam Seiko yang masih menggunakan tipe mesin ini 7S26. Seri sebelum ini adalah seri 7006, di upgrade jadi 7S26. Habis ini, sesudah ini, di atas ini ada tipe NH35. Di atas NH35 ada tipe NH46. Nah, tadi saya bilang tipe NH36, NH35, NH46 itu adalah mesin buatan Seiko yang dijual ke pabrikan jam lain lah ya, atau dijual sebagai spare part. Jadi mesin Seiko itu dipakai di beberapa pabrikan mikro brand. Sebut aja kayak misalnya, nggak usah disebut, nanti saya salah, ada yang protes lagi. Tapi misalnya saya nih bikin merek jam sendiri, misalnya merek Insan. Saya bikin casingnya, saya bikin apanya. Nah, saya bikin talinya, bikin strapnya. Nah sudah jadi, saya mesinnya beli ke pabrikan Seiko, tinggal pasang. Nah seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi jangan heran misalnya punya jam apa, dalamnya ternyata mesinnya Seiko. Kayak Spinnaker lah ya, Spinnaker pakai mesin Seiko juga. Oke, ini saya mau pasang dulu ya, mau saya rapihin. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa pasang lagi ininya nih, sealnya pasang lagi. Tadi udah saya kasih ini nih, saya basahin lagi pakai silikon kayak gemuk lah ya, kayak grease. Dipasang lagi yang pas. Ini ada alurnya nih, ada relnya nih, ada alurnya, ada relnya. Kita pasin dulu. Ini harus agak teliti dikit lah biar
water resistnya kembali normal. Harusnya dites dulu sih sebelum pasang mesin, masuk air apa enggak. Tapi ini jam kalau sekadar buat hujan sama ini sih, sama pakai wudhu aman. Terus ini pasang lagi gitu sih teman-teman. Oke ya, saya rakit dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya jadi juga, akhirnya beres juga. Ini sudah saya pasang lagi. Nah, ini tadi bekasannya mana ya? Nah ini tadi bekasannya ini teman-teman. Itu lagi mana sih? Oh ini nih. Ini simpen baik-baik nih, siapa tahu kita perlu lagi, simpen dengan baik. Oke teman-teman, jadi ini sekarang sudah terpasang lagi, tinggal kita pasang talinya, strapnya kita pasang. Ini udah terpasang lagi, tinggal kita pakai. Oke, mungkin videonya udah cukup ini aja. Nanti kalau mau bahas apa lagi, tulis aja di komentar teman-teman. Oke, makasih teman-teman ya, jamnya udah kepasang dengan baik. Jadi jangan ragu untuk memodifikasi jam kalian. Oke, makasih teman-teman. Dah.